وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, ujian manusia untuk berhijrah ke jalan tauhid sungguh tidak mudah. Setiap saat ada saja cara setan dan jin untuk terus mengganggu anak cucu Adam menuju jalan kebaikan. Catur Setyaningsih bisa menjadi contoh kita. Muslimah ini selalu merasa tidak nyaman hampir setiap hari gara-gara godaan para jin yang bersemayam di raga dan sekitar rumahnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Ustadz Muhammad Faizar mulai mendeteksi pasiennya yang tinggal di Larangsari, Punggelan, Purwokerto. Teknik ruqyah yang dikeluarkan oleh Ustadz Faizar sedikit berbeda karena pertimbangan kondisi perempuan berusia 34 tahun ini yang sedang mengandung anak ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kalam ilahi sudah terdengar dari Ustadz Faizar. Tak butuh waktu yang lama, reaksi dari raga Bu Catur telah muncul tanpa bisa dikendalikannya. Ustadz Faizar terus mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah menjadi pembuka pengobatan untuk Bu Catur yang berprofesi sebagai bidan ini. Tak tanggung-tanggung, 1 juz ayat Al-Baqarah langsung dibacakan agar proses pengobatan dapat berlangsung lancar. Jin telah menguasai raga Bu Catur. Kesombongan makhluk ini sangat kentara. Perasaan tak suka dilampiaskan dengan sikap berontaknya. Ustadz Faizar tak berhenti melantunkan ayat-ayat ruqyah. Hingga kemudian, karakter dan tanda-tanda penguasaan jin terhadap raga Bu Catur telah memberikan kesimpulan khusus bagi Ustadz Faizar. Untuk sementara, terapi untuk Bu Catur dihentikan dulu. Ustadz Faizar mencari cara lain agar jin melepaskan ikatannya dengan segera. Mbak Catur, tadi saat di ruqyah apa yang dirasakan? Panas. Saya ada perkiraan ini gangguan sumbernya ada di pohon bambu. Di antara ciri-cirinya, kalau itu memang betul medianya pakai bambu, ini termasuk santet Jawa kuno ya. Biasanya digunakan untuk menyumbat atau membuat tidak lancar buang hajatnya. Penelusuran seluruh rumah menjadi cara Ustadz Faizar untuk memudahkan pengobatan Ibu Catur. Sebab indikasi adanya buhul di sekitar rumah begitu kuat. Bersama Pak Idris, suaminya Ibu Catur, Ustadz Faizar terus berkeliling. Walau tak menemukan benda-benda yang mengganggu, Ustadz Faizar tak menyerah. Penelusuran kembali dilanjutkan. Ya pemirsa, kita akan menelusuri di area belakang rumah. Di sini kita bisa lihat ternyata ada pohon bambu. Kemungkinan ya, ini kita berikhtiar ya, ada pusat gangguannya ada di area pohon bambu itu. Ustadz Faizar menyuarakan kembali ayat-ayat ruqyah. Seketika itu pula, reaksi kembali muncul dari raga Ibu Catur. Ia terus bergerak
dan kemudian menunjuk ke satu titik. Proses penggalian terus dilakukan. Pasien menimpalinya dengan reaksi dan tangisan. Kondisi pasien seperti ini menyiratkan jin tak rela sarangnya dibongkar. ومن شر ما يكون بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. Walau tak menemukan benda-benda kesyirikan, namun Ustadz Faizar tetap menyiramkan lubang galian tersebut agar pengaruh negatif yang tersimpan bisa hilang. Akhirnya dari pengakuan keluarga, tak jauh dari rumpun bambu, ternyata ada sumur yang pernah dipakai oleh keluarga dalam waktu lama, namun kini telah ditimbun kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pun dikumandangkan. Tujuannya agar para jin bisa keluar dan beranjak dari tempat tinggalnya tersebut. Ya pemirsa, setelah diadzankan oleh Mas David, kita akan menyiramkan seember air yang sudah dicampurkan dengan garam dan sudah diruqyah dengan doa khusus untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat dari setan-setan yang meninggali sumur atau suatu rumah. Bismillah. Benar saja, seakan terhubung dengan titik sumur yang sedang diruqyah, akhirnya Ibu Catur mengalami reaksi mual dan ingin segera mengeluarkan unsur-unsur negatif dari dalam tubuhnya. Alhamdulillah. Mbak Catur, tadi apa yang dirasakan saat Ustadz Faizar melakukan ruqyah? Di sini agak panas. Kayak rasanya sebelumnya kakinya agak berat. Kakinya berat. Tambah tangannya semutan, kalau tadi kan enggak. Ini barusan tangannya semutan terus mual. Ya udah, yuk kita lanjutin untuk terapi selanjutnya. Untuk menyempurnakan pengobatan hari ini, Ustadz Faizar juga memberikan racikan herbal. Untuk Bu Catur yang sedang mengandung, Ustadz menyiapkan susu kambing, sari kurma, dan jahe guna membantu pemulihan dan menambah nutrisi tubuh. Racikan herbal tersebut diminum sekali sehari selama 7 pekan. Ya pemirsa, baru kita aduk, ternyata sudah gerak-gerak dari kakinya. Menunjukkan bahwasannya jin itu ketika bertengger tubuh manusia tidak suka dia asupan nutrisi yang bermanfaat dan bergizi. Saya ruqyah dulu. Pengobatan ruqyah syara'iyah telah selesai. Semoga proses hijrah yang sedang dijalankan keluarga Ibu Catur menjadi semakin kuat dan bulat. Lalu, dominasi gangguan setan dan jin akan menjadi pudar selamanya karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Seorang ibu diberi fitrah untuk mengasihi dan mengasuh anaknya. Namun, apa jadinya jika ia justru ingin menyakiti anaknya? Seperti Syarifah, wanita 39 tahun yang mendadak membenci sang anak di sesi ruqyah massal yang berlokasi di Masjid Nifah Mall, Makassar. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kami pun melakukan terapi Qur'ani pada Syarifah di kediamannya di Maros, Sulawesi Selatan. Lantunan ayat suci Al-Quran menghadirkan rasa gelisah, seperti ada yang ia pikirkan. Jiwanya semakin terperangkap kegelisahan, hingga tiba-tiba ia bangkit dan menuju ruang belakang. Jarinya menunjuk ke sosok yang duduk di ruang dalam, dan kedua tangannya memegang leher sendiri. Ibu dari satu putri ini mendadak masuk ke ruang dalam dan mendekati sesosok wanita paruh baya. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Kenapa? Keadaannya. Kenapa? Aku benci. Kenapa benci? Aku benci.
sebabnya? Aku suruh teman-teman aku, aku benci. Kamu suruh tinggi situ. Kenapa benci? Apa sebabnya? Siapa suruh dia nekakkan aku, nikahkan dia, ngapain dia suruh aku nikah? Aku benci ibunya. Kenapa benci? Aku benci ayahnya. Ternyata makhluk yang menguasai raganya cukup mencintai Syarifah, hingga ia melarang Syarifah untuk berkeluarga. Nggak boleh nikah jadi dia? Nggak boleh punya anak. Jadi kamu yang halang-halangi? Aku, semuanya. Sekarang Semua kejadian yang ada di sini, semua kebencian yang ada di sini, aku yang adu. Gara-gara itu anak lahir. tidak ada lahirnya seseorang itu Allah yang tetapkan. Tidak ada manusia bisa menetapkan seorang lahir atau tidak lahir. Ayo, keluar. Saya membantu mengusap punggung serta titik vital yang kerap dihuni jin, khususnya di area rahim. Caranya dengan memijatnya di area perut bagian bawah dan menariknya ke atas. Alhamdulillah, terapi kali ini cukup berhasil. Untuk melengkapi terapi, Ustadz Zunaidi bertanya, apakah keluarga menyimpan benda-benda bertuah? Waktu saya menyebutkan itu badik, saya terlintas saja di kepala sebut badik. Saya awalnya tidak ada arah kalau badik itu ternyata tempatnya jin itu. Ya, saya cuma tiba-tiba saja dalam kepala saya mengingat badik, mengingat buku. Rupanya, sang ayah menyimpan badik kecil yang ia gunakan untuk penjagaan. Tak disangka, Syarifah justru tertawa geli saat Ustadz Zunaidi meruqyah badik milik orang tuanya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mana tempatmu? Mana tempatnya? Meski jin dalam tubuh Syarifah memohon-mohon untuk tidak dimusnahkan, namun Ustadz Zunaidi tak gentar dan terus mencari benda lain. Gak mau, jangan dibakar. Itu punya aku. Syarifah menunggu dengan gelisah dan akhirnya berjalan menuju tempat pemusnahan. Ia pun bergetar seketika dan lemas menjatuhkan diri. Tiba-tiba, Syarifah bicara sesuatu mengenai buku. Ternyata, orang tua Syarifah menyimpan buku berisi doa-doa amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Dari mana dulu? Dari Temang. Kasih ya, Pak. Saya kopi dari Temang. Waktu saya di Jeneponto. Tidak tahu kita benar-benar. Kita bangga itu bermanfaat gitu. Tidak membuang waktu, Ustadz Zunaidi memusnahkan buku yang mencampurkan yang hak dan yang batil. Dan secara spontan, Syarifah pun tersetrum dan merasa kepanasan. Ia gemetar dan menjatuhkan dirinya ke tanah, berusaha memadamkan api. Masih belum usai, wanita yang sudah menikah selama 8 tahun ini tiba-tiba menunjuk tempat lain. Ia melompat-lompat seakan-akan tanah yang ia pijak sangat panas. Syarifah bergegas masuk rumah dan menelusuri kamar. Ia mencari sebuah batu kecil pemberian teman, yang akhirnya Syarifah ikhlaskan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keberadaan benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki tuah
justru mengikat seseorang dan memberi ruang bagi jin dan setan untuk menguasai raga. Karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita boleh berpasrah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah imannya dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Pemirsa Ruqyah, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Azimam Aulia Rahman menyambangi seorang marki, Asep Hendi Suroni, di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar, Kota Waringin, Kabupaten Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu. Perilakunya sering mengamuk, tak terkendali. Sangat meresahkan keluarga dan lingkungan sekitar. Pria 41 tahun ini bisa melepaskan rantai dengan tenaganya, bahkan saat terkunci dengan kuat. Proses deteksi awal ruqyah dimulai dari semua anggota keluarga guna mendeteksi lebih lanjut penyebab gangguan. Keluarga ini juga mengaku pernah melakukan ritual dengan minum air jampi dan mandi bersama di pantai selatan. Illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mama Papa kan berobat ya, cari ikhtiar gitu, ikhtiar buat berobat Asep. Terus minta syarat sampai ayam hitam, terus kambing hitam gitu. Pernah sampai ke Pelabuhan Ratu juga, ngerendam di sana, sekeluarga malah ngerendamnya. Terus pas di perjalanan ke Pelabuhan Ratu juga pernah disesatin dulu gitu, kayak sesat di jalan gitu ya. Nyampe di sana berendam, pulang ya nggak ada perubahan, ganti lagi berobat lagi, ganti lagi ustadz gitu, ya sama nggak ada perubahan gitu. Boleh ruku, yang masih berdiri ruku silahkan. Berdoa kepada Allah, minta kemudahan. Ya, sujud, silakan sujud. Tak banyak reaksi, keluarga ini kemudian dianjurkan untuk sujud kepada Allah, memohon ampun agar diberikan kemudahan tanpa gangguan jin zolim dalam kehidupan mereka. Silakan adukan ke Allah, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya pemirsa Ruqyah, pada saat Ustadz Azimam mulai untuk terapi pasien kita yang bernama Asep, nampaknya Asep ini mulai menggeliat seperti harimau. Ruqyah selanjutnya difokuskan kepada Asep yang sejak awal telah mengalami hilang kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Gelagat aneh diikuti gerakan khas pasien penganut ilmu kanuragan mulai dilakoni. Ustadz Azimam fokus melantunkan ayat-ayat ruqyah termasuk mendeteksi keberadaan jin akibat banyak amalan yang dilakukan dengan beragam teknik membuat makhluk tak kasat mata bereaksi. Subhanaka faqina adzabannar. Jin terus berusaha mengecoh. Kali
Kali ini teknik pijatan di area dada membuat jin semakin berkuasa. Sisi lain yang dapat kami simpulkan bahwa kurangnya rasa percaya diri Asep sejak dulu menyebabkan dirinya mudah terpengaruh, bahkan mulai yakin dengan bisikan goib untuk melakukan beragam amalan setan yang bersifat kesyirikan. Puncaknya ketika perintah seorang dukun untuk datang ke kawasan Pelabuhan Ratu. Jadi nyuruh itu negatif gitu. Jadi kayak nyuruh jahat gitu ke orang lain atau ke keluarga. Nyuruhnya gitu dia. Padahal kalau dari lubuk hati Asep sendiri ya nggak ada sih kayak gitu pengen atau gimana. Mungkin itu penyebab dari faktor itu amalan-amalan gitu. Jadi Kang Asep itu pinginnya ke orang lain tuh pingin mukul atau pingin misalnya seperti itu. Untuk menyempurnakan proses ruqyah, teknik siraman air sangat efektif mendeteksi gangguan jin yang masih bersisa di raga. Gerakan aneh semakin menjadi-jadi. Reaksinya semakin tak nyaman, apalagi ketika Ustadz Azimam terus membacakan ayat ruqyah. Jin harimau kemudian berubah lagi menjadi jin ular. Banyaknya amalan yang dilakukan menjadi pintu pembuka berkumpulnya jin. Kondisi psikis yang lemah dikuatkan dengan perbuatan syirik, sehingga talbis setan mengacak-acak akal pikiran Asep. Keluar tanpa sisa, berhenti mengganggu Kang Asep. Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman tak gentar. Ia terus berdakwah kepada jin yang terundang untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, kami berjanji untuk meninggalkan tubuh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Proses penghilangan energi negatif bisa sepenuhnya hilang dengan menggali informasi kepada semua anggota keluarga, termasuk masih adakah menyimpan jimat atau benda berhodam. Pemirsa ruqyah, alhamdulillah setelah terapi ruqyah kita jalani, sekarang di sini ada satu buah tamimah atau jimat yang diserahkan oleh Bapak kepada kami. Alhamdulillah, kalau boleh tahu Bapak, ini untuk keselamatan ya. Subhanallah, maaf suka marah meledak-ledak. Baik, subhanallah. Bisa jadi itu karena benda ini, juga karena kebiasaan. Maka nanti kita sambil belajar kesabaran, juga kita harus hancurkan benda-benda seperti ini. Sebuah sabuk penjaga diri pemberian paranormal yang dimiliki Asep siap untuk dimusnahkan. Di sini ada simbol-simbol dalam ilmu aufak atau bagian daripada ilmu sihir. Gunanya untuk menghancurkan atau meluluh lantahkan siapapun yang akan menyerang kepada orang yang memakai ini. Wallahu a'lam. Semoga Asep dapat kembali ke jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari pengaruh jin yang menyesatkan.